Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sydney Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab vektor, yaitu adalah bab kedua dari pelajaran matematika peminatan di kelas 10. Oke, kita awali dulu dengan vektor di R2. Nah, nanti kita akan bahas tentang definisi vektor, kemudian notasi vektor, komponen vektor, panjang vektor, dan beberapa vektor-vektor khusus. Oke, kita langsung saja mulai dari definisi dari vektor. Nah, dalam fisika dan geometri kita akan mengenal beberapa besaran, yaitu adalah yang pertama besaran skalar, yaitu adalah besaran yang dapat dinyatakan dengan bilangan tunggal. Nah, contohnya adalah panjang, luas, tekanan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah besaran vektor, yaitu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, jadi kalau misalnya skalar itu hanya memiliki besar saja, tetapi tidak ada arahnya, sedangkan vektor ini memiliki besar dan arah. Nah, contoh dari vektor adalah gaya dan kecepatan. Kemudian selanjutnya notasi vektor. Nah, yang pertama vektor ini dapat dinyatakan dengan dua huruf besar yang disertai dengan tanda panah di atas kedua huruf tersebut. Jadi perlu ditekankan di sini ada tanda panahnya ya, tanda panah di atas kedua huruf tersebut. Kemudian huruf pertama ini menyatakan titik awal vektor dan huruf keduanya menyatakan titik ujungnya. Nah, ini juga perlu kita tekankan, huruf pertama adalah untuk titik awal, kemudian huruf keduanya adalah untuk titik ujungnya. Nah, kita akan ke contoh. Misalnya di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Nah, jika titik A ini, misalnya ada vektor yang berawal dari titik A ke titik B, ya seperti ini. Jadi berangkat dari A ke B, awalnya adalah di A, kemudian akhirnya atau ujungnya adalah di B. Nah, ini bisa kita tulis, kita namai dengan vektor AB. Ya, jadi di sini huruf pertama adalah titik awal, kemudian huruf kedua adalah titik ujung. Nah, beda lagi dengan kalau misalnya di sini ada titik A, kemudian ada titik B. Misalnya si vektornya itu berawal dari B ke A, ya. Jadi titik awalnya adalah B, kemudian titik ujungnya atau titik akhirnya adalah A, maka ini bisa kita namakan dengan vektor BA. Ya, dengan huruf pertama itu adalah B, ini adalah titik awal, kemudian A-nya itu yang huruf kedua adalah titik ujung. Kemudian yang kedua adalah notasi vektor. Vektor dapat dinyatakan dengan huruf kecil yang disertai dengan tanda panah di atas huruf kecil tersebut. Jadi ingat, kalau vektor itu pasti di atasnya itu ada tanda panahnya. Ya. Nah, misalkan di sini ada vektor, suatu vektor. Nah, bisa saja kita namai vektor ini dengan vektor V. Dengan V-nya ini adalah huruf kecil ya. Kemudian lanjut, dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arah kedua vektornya itu juga sama ya. Jadi di sini karena vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah, maka arah itu juga berpengaruh ya. Jadi misalkan di sini ada vektor A dengan panjang tertentu ya dari vektor A ini, kemudian dengan arah vektor A ini. Nah, kemudian misalkan ada vektor B ya dengan panjang vektor B ini sama dengan panjang vektor A dan arahnya juga sama dengan arah vektor A. Maka di sini kita bisa katakan bahwa vektor A itu sama dengan vektor B. Ya. Kemudian misalkan ada lagi ini vektor yang panjangnya juga sebetulnya sama dengan panjang vektor A dan vektor B, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini kita katakan ini beda ya. Jadi vektor C ini berbeda dengan vektor A dan vektor B, walaupun panjangnya itu sama. Nah, jika panjang vektor A sama dengan panjang vektor C, tetapi arahnya berlawanan, maka vektor A itu sama dengan negatif vektor C. Jadi kalian lihat di sini, walaupun panjangnya sama,
ya panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan, berarti kita bisa katakan bahwa vektor A itu sama dengan negatifnya dari vektor C. Jadi karena arahnya berlawanan. Tapi ingat di sini bisa katakan vektor A sama dengan negatif vektor C kalau misalnya panjangnya itu sama, tapi arah berlawanan. Selanjutnya komponen-komponen vektor di R2. Nah, R2 itu apa sih? R2 itu adalah dua dimensi ya. Nah, dua dimensi. Nah, kalau misalnya dalam Kartesius, nah itu ada X sama Y. Nah, kita misalkan ada vektor V yang berawal di titik A dengan koordinatnya adalah X1, Y1 dan berakhir di titik B dengan koordinatnya adalah X2, Y2. Nah, sekarang kita akan gambar dalam Kartesius. Nah, misalkan di sini sudah ada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ada titik A, ya, kemudian ada titik B. Nah, dengan titik A-nya itu koordinatnya adalah X1, Y1, maka bisa kita gambar dalam Kartesius seperti ini ya. Kemudian dengan titik B koordinatnya adalah X2, Y2. Nah, kemudian vektor V ini berawal dari titik A ke titik B, maka di sini vektor V ini misalkan yang berwarna hijau ini adalah vektor V-nya. Nah, ingat ya, ujungnya adalah titik B, maka tanda panahnya di titik B. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada komponen yang pertama, yaitu adalah komponen segmen, panjang segmen yang sejajar dengan sumbu X ya, yang berwarna oranye ini, garis putus-putus berwarna oranye ini. Ini adalah komponen pertamanya, yaitu adalah panjang segmen yang sejajar dengan sumbu X. Nah, panjangnya itu sama dengan X2 dikurang dengan X1. Kemudian, komponen yang kedua, yaitu adalah panjang segmen yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini yang berwarna oranye juga, garis putus-putus di sini. Nah, panjangnya itu sama dengan Y2 dikurang dengan Y1. Nah, maka bisa kita tulis komponen-komponen vektor V, yaitu yang pertama, kita misalkan komponen yang pertama adalah V1 sama dengan X2 dikurang X1. Kemudian komponen yang kedua adalah Y2 dikurang Y1. Secara aljabar, kita bisa tulis vektor V ini dengan V sama dengan, nah ini kita gunakan kurung biasa, kemudian kita letakkan komponen pertama di atas, kemudian komponen kedua di bawah. Nah, perlu kalian perhatikan di sini tidak ada tanda garis ya, karena sering sekali saya melihat siswa itu menambahkan garis di sini, padahal ini bukan bilangan pecahan, tetapi adalah suatu vektor. Ya, jadi di sini menggunakan kurung biasa, kemudian di sini komponen pertama di atas yaitu adalah V1, kita misalkan dengan V1, kemudian di bawahnya adalah komponen kedua, kita misalkan dengan V2. Nah, kemudian atau sama dengan V1 itu kan sama dengan X2 dikurang X1. Kemudian V2 itu sama dengan V1 sama dengan X2 kurang X1, kemudian V2 itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Atau bisa kita tulis juga vektor itu dengan menggunakan seperti ini. Jadi di sini kita gunakan kurung siku ya. Kalau ini kan kurung biasa. Kalau ini kurung siku, kemudian kita letakkan dulu yang pertama adalah komponen pertama, yaitu adalah yang sejajar dengan sumbu X. Itu adalah V1. Kemudian komponen keduanya yang sejajar dengan sumbu Y, itu V2. Nah, kita tinggal ganti juga V1 itu kan sama dengan X2 dikurang X1, kemudian kalau V2 itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Nah, di sini kita juga gunakan tanda koma ya. Oke, kita langsung ke contoh. Jika titik A dengan koordinat min 2,3 dan titik B koordinat 4,-1, tentukan vektor AB. Perhatikan kita harus teliti dengan ini, berarti A-nya itu adalah titik awal ya. Ini awal. Kemudian B-nya itu adalah titik akhir. Akhir ya. Nah, berarti di sini yang awalnya itu kan yang A, kemudian B-nya itu kan yang titik akhirnya itu kan yang B. Nah, berarti kita tulis vektor AB ya, vektor AB
Nah, bisa kita tulis dengan misalkan dengan yang tulisan pertama ini, penulisan pertama, berarti akhir dikurang, ujung dikurang dengan awal ya. Ujung dikurang dengan awal. Jadi di sini komponen yang pertama berarti kan adalah 4 dikurang dengan dalam kurung min 2. Kemudian komponen yang kedua adalah min 1 dikurang dengan 3. Ya, berarti di sini sama dengan 4 ditambah 2, 6. Kemudian min 1 dikurang 3, min 4. Gitu. Atau bisa kita tulis ke bentuk yang kedua berarti atau sama dengan menggunakan kurung siku 6, min 4. Gini. Ingat ya, ujung dikurang dengan awal. Selalu ujung dikurang dengan awal. Makanya di sini X2 dikurang X1. Ini juga Y2 dikurang Y1. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan gambar di samping, tentukan vektornya. Nah, di sini ada titik A dan titik B. Kalian perhatikan panahnya ya, karena vektor itu memiliki arah, maka di sini panahnya menuju ke A. Berarti di sini adalah vektor BA. Ya, ini adalah vektor BA. Nah, sekarang tinggal kita tentukan titik A ini koordinatnya adalah 2,1. Kemudian titik B koordinatnya adalah min 3,3 ya. Nah, berarti di sini kalian perhatikan B-nya itu awal kan? Kemudian B-nya itu akhirnya. A-nya itu adalah akhirnya atau ujung. Ya, ingat akhir dikurang awal. Nah, berarti di sini adalah vektor BA kan? Vektor BA sama dengan, bisa kita tulis yang menggunakan cara penulisan yang pertama, berarti di sini akhir dulu, berarti X yang akhirnya itu adalah 2, dikurang dengan berarti yang X awal itu adalah min 3, berarti dalam kurung min 3, dikurang dalam kurung min 3, kemudian Y-nya berarti di sini adalah 1 dikurang 3. Sama dengan 2 tambah 3 berarti 5, kemudian 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Bisa kita juga tulis menggunakan kurung siku 5, min 2. Kalian bebas ya, bisa menggunakan yang ini atau ini. Salah satunya aja juga nggak apa-apa. Mungkin kalau ada option, kalian tinggal sesuaikan bentuk ini atau yang ini. Kemudian contoh selanjutnya, diketahui vektor V 0 dan 8 dan memiliki titik akhirnya adalah 5,7. Berarti ini adalah titik akhir ya. Maka koordinat titik awalnya adalah, nah berarti yang kita tanyakan adalah titik awal. Nah kalau misalnya kita, misalkan nih, titik awalnya itu koordinatnya adalah X1, Y1. Ya. Nah, berarti kan ini adalah X2, Y2 nih misalkan nih. Ini X2, kemudian yang ini adalah Y2. Nah, berarti di sini vektor V itu kan sama dengan X2 dikurang X1, kemudian yang ininya adalah Y2 dikurang Y1 kan. Nah, berarti di sini vektor V itu kan 0 sama 8. 0,8 sama dengan X2-nya kan udah tahu ya, X2-nya adalah 5 dikurang dengan X1 ya. Kemudian Y2-nya adalah 7 dikurang dengan Y1. Nah, berarti di sini kita bisa membuat persamaan ya. Berarti di sini adalah 0 sama dengan 5 dikurang X1 kan. Atau bisa kita peroleh X1 itu sama dengan 5. Kemudian yang keduanya adalah yang ini, yang bawah. Berarti di sini 8 sama dengan 7 dikurang Y1. Berarti kita bisa pindah ruaskan Y1-nya sama dengan 7 dikurang 8 atau sama dengan min 1. Maka kita peroleh koordinat titik awalnya adalah X1, Y1. Berarti kan 5, min 1. Ini jawabannya. Kita lanjut.
Yang selanjutnya adalah panjang vektor di R2. Nah, tadi kan kita sudah menggambar ilustrasi dari vektor ya. Vektor AB kita misalkan. Dengan koordinat A-nya itu adalah X1, Y1 sama B-nya itu adalah X2, Y2. Nah, kalau kalian perhatikan tadi kan juga ada, ini adalah komponen pertama, ini adalah komponen keduanya kan. Komponen pertama sejajar sumbu X, komponen kedua sejajar sumbu Y. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dia membentuk segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya di sini. Nah, seperti yang kalian pelajari di SMP ya, tentang dari bab Pitagoras. Kita menggunakan Pitagoras di sini. Berarti kan ini panjang dari komponen pertama ya, yaitu komponen pertama adalah panjang segmen yang sejajar sumbu X, kemudian komponen kedua adalah panjang segmen dari yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti untuk mencari ini kan kita bisa menggunakan Pitagoras, mencari sisi miring ya. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, maka kita peroleh panjang vektor AB. Nah, di sini kita lambangkan dengan seperti ini. Jadi kan ini kan vektor AB itu kan seperti ini lambangnya. Nah, kalau panjang vektor AB, nah berarti tinggal kalian tambahkan garis lurus seperti ini, seperti tanda mutlak. Itu sama dengan berarti kan ini nih, panjang ini akar dari panjang komponen pertama dikuadratkan ditambah dengan panjang dari sini komponen kedua dikuadratkan kan. Berarti kan di sini X2 dikurang 1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat. Atau kalau misalnya dalam bentuk vektor V, nah berarti di sini kita tulis V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat. Oke, kita ke contoh. Jika titik A min 2,0 dan B titik B-nya itu adalah 1,4, tentukan panjang vektor BA. Ingat, berarti awalnya di B, akhirnya di A. Nah, sekarang kita supaya mudah, kita tentukan dulu vektor BA-nya. Ya, vektor BA itu kan berarti sama dengan BA, berarti akhirnya di A ya. Berarti di sini adalah min 2 min 1 ya. Kemudian 0 min 4 sama dengan min 3 sama min 4 ya. Nah, maka kita bisa peroleh panjang vektor BA. Nah, kita lambangkan dengan seperti ini. Panjang vektor BA. Nah, seperti ini tak ada tanda seperti tanda mutlak ya. Itu sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah dengan min 4 kuadrat. Min 3 kuadrat sama dengan 9 ya, kemudian ditambah dengan min 4 kuadrat 16, maka kita peroleh sama dengan akar 25 ya. Akar 25 berapa? Sebetulnya plus minus 5 kan, tapi karena panjang ya, panjang itu tidak ada yang negatif, maka kita ambilnya adalah yang 5 ya. Kemudian selanjutnya diketahui panjang vektor PQ sama dengan 10 ya. Jadi di sini yang pertama adalah diketahui panjang vektor PQ. Itu sama dengan 10 dengan titik P-nya min 1,10 dan Q-nya adalah A,2. Tentukan nilai A yang memenuhi. Nah, berarti di sini kan panjang vektor PQ ya, panjang vektor PQ kan sama dengan akar PQ, berarti ujungnya di Q ya, berarti adalah A min dalam kurung min 1, berarti A plus 1 ya, A plus 1 kuadrat ditambah dengan 2 dikurang 10 ya, 2 dikurang 10 kuadrat gini kan. Ini sama dengan panjang vektor PQ berapa? 10, kita tulis 10. Kemudian akar berarti di sini A plus 1 kuadrat ditambah, nah berarti kan ini min 8 kuadrat ya, min 8 kuadrat. Berarti di sini 10 sama dengan akar, kita tulis lagi A plus 1 kuadrat ditambah 64 nih. Nah, supaya akar hilang berarti kedua ruasnya kita kuadratkan. Ini kedua ruas,
kita kuadratkan. Kita kuadratkan berarti 10 kuadrat 100 sama dengan A plus 1 kuadrat ditambah 64. Nah, 64 pindah ruas berarti sama dengan 36 sama dengan A plus 1 kuadrat. Nah, A plus 1 kuadrat sama dengan 36. Berarti kan A plus 1 itu sama dengan plus minus 6 ya. Ya kan? Kan akar dari 36 sama dengan plus minus 6. Nah, sekarang kita peroleh berarti yang pertama untuk 6 yang positif dulu berarti A plus 1 sama dengan 6, maka kita peroleh A-nya itu sama dengan 5 sama A plus 1 sama dengan min 6, berarti kita peroleh A-nya itu sama dengan min 7. Maka A yang memenuhi yang mana? A yang memenuhi adalah A sama dengan min 7 atau A sama dengan 5. Ya, ini jawabannya. Oke, kita lanjut. Beberapa vektor-vektor khusus. Nah, yang pertama adalah tentang vektor posisi dulu. Misal suatu vektor A, ya, ini dilambangkan dengan A kecil yang ini, vektor A, yang bertitik awal di titik 0,0 ya. Jadi di sini titik 0,0 kita biasanya notasikan dengan titik O dan titik ujung di A dengan koordinatnya adalah A1, A2 disebut vektor posisi dari titik A. Ya, jadi kalau ada vektor yang awalnya dari titik 0,0 atau pusat kartesius ya. Kemudian titik ujungnya adalah misalnya ini adalah A, maka ini kita lambangkan dengan vektor A kecil seperti ini. Nah, misalkan ya ini udah ada kartesius, sumbu X, sumbu Y, kemudian di sini ada titik O atau koordinat dengan koordinatnya 0,0. Kemudian misalnya di sini ada titik A ya dengan koordinatnya adalah A1, A2. Nah, kemudian di sini ada vektor A kecil ya, vektor A ini. Vektor A, nah ini yang berwarna hijau. Nah, terlihat ya di sini panahnya ujungnya di titik A-nya. Nah, kalau kalian perhatikan komponen pertamanya adalah yang sejajar dengan sumbu X kan. Nah, berarti kan di sini komponen pertamanya adalah A1 dikurang 0. Ya kan? Kemudian komponen keduanya adalah yang sejajar dengan sumbu Y, berarti ini adalah A2 dikurang 0. Nah, berarti kan sama saja dengan komponen pertama itu sama dengan A1, yaitu adalah apsis dari titik A itu sendiri. Kemudian komponen keduanya itu adalah A2. A2 yaitu sama saja dengan ordinat dari titik A itu sendiri. Ya, ingat ya kalau apsis itu adalah untuk X-nya, kemudian ordinat itu untuk Y-nya. Nah, maka bisa kita tulis vektor A sama dengan nah ini dengan komponen yang pertama itu adalah A1 dan A2, itu akan sama saja dengan titik itu sendiri kan, koordinat dari titik A itu sendiri, atau bisa kita tulis dengan seperti ini ya. Oke, contohnya vektor posisi dari titik C 3,-1. Nah, bisa langsung saja ya. Berarti vektor posisinya adalah C kecil ini sama dengan 3,-1. Ya kan? Karena berarti kan 3 dikurang 0, kemudian min 1 kurang 0 sama dengan 3 sama min 1 itu sendiri. Atau bisa kita tulis dengan seperti ini, 3,-1. Ya. Kemudian lanjut vektor 0, yang kedua adalah vektor 0, yaitu vektor yang panjangnya 0 ya, yang panjangnya 0 dan komponen-komponennya adalah 0,0. Jadi di sini komponen pertamanya 0, kemudian komponen yang keduanya adalah 0. Nah, bisa kita tulis, nah lambang dari vektor 0 ini adalah 0, ini vektor 0 ya, ini angka 0 sama dengan seperti ini. Jadi komponen pertamanya 0, komponen keduanya 0 gitu. Nah, seperti yang kalian lihat juga panjangnya sudah pasti 0 ya, karena 0 berarti kan
0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 0. Ya. Akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yang ketiga, vektor satuan. Nah, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Setiap vektor yang bukan vektor 0 memiliki vektor satuan. Jadi kan kalau vektor 0 itu kan sudah pasti panjangnya 0 kan. Nah, setiap vektor yang memiliki yang bukan vektor 0 itu memiliki vektor satuan. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan, misalkan di sini ada suatu vektor ya. Yang jelas ini bukan vektor 0 ya. Pastikan dia memiliki panjang ya. Nah, kita misalkan panjangnya itu, misalkan ini adalah vektor V, dengan panjangnya ini adalah panjang vektor V. Nah, dilambangkan dengan ini, dari sini ke sini kan panjangnya. Nah, misalkan kita bagi ke beberapa segmen dari vektor V ini. Nah, ini ada yang namanya vektor satuan dari vektor V. Nah, kita lambangkan dengan vektor UV, artinya adalah vektor satuan untuk vektor V. Ya, jadi kalau misalnya nih, si vektor V ini panjangnya sama dengan 5. Nah, berarti kan satu satuan dari panjang 5 itu kan berarti 1 dibagi 5 kan. Nah, berarti kita bisa tulis vektor satuan dari V dengan komponen yang pertamanya adalah V1 per V2 adalah vektor UV sama dengan vektor V dibagi dengan panjang dari vektor V. Sama dengan 1 per panjang vektor V dikali dengan vektor V itu sendiri, yaitu adalah komponen-komponennya V1 dan V2. Jadi vektor satuan ini atau vektor UV ini bentuknya masih dalam bentuk vektor ya, karena vektor yang V1 sama V2-nya ini nanti akan kita bagi dengan panjang dari vektor V-nya. Contohnya, vektor satuan dari vektor V saat dengan komponen pertama min 4 dan komponen kedua adalah 3 adalah, nah berarti di sini kita tentukan dulu nih panjang dari vektor V-nya. Panjang dari vektor V, atau bisa kita langsung ya. Oke, kita langsung. Berarti di sini UV ya, atau vektor UV ini sama dengan 1 dibagi dengan panjang dari vektor V. Panjang dari vektor V itu kan berarti sama dengan akar dari min 4 kuadrat. Ya, min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat kan. Kemudian dikali dengan vektor V itu sendiri. Berarti kan min 4 sama 3. Ya, sama dengan berarti 1 per berarti akar, ini akar 25 ya, akar 25 berarti ini sama dengan 1 per 5 dikali min 4 sama 3 ya. Jadi di sini nanti min 4-nya itu dibagi dengan 5, kemudian 3-nya itu juga dibagi dengan 5. Atau bisa kita tulis juga di sini berarti sama dengan vektor satuan dari vektor V ini itu adalah min 4 per 5 sama 3 per 5 ya. Jadi untuk vektor satuan ini bentuknya itu masih dalam bentuk vektor. Kalau yang tadi panjang ya, panjang itu kan bentuknya itu sudah skalar ya. Maksudnya adalah suatu bilangan gitu, suatu bilangan. Tapi kalau yang ini vektor satuan, vektor satuan itu ya bentuknya itu masih dalam bentuk vektor. Ya, ini adalah vektor. Oke, lanjut ke vektor basis. Vektor basis adalah vektor satuan yang saling tegak lurus. Ingat ya, kita harus paham dulu juga ini definisi dari vektor satuannya. Jadi vektor basis itu adalah vektor satuan yang saling tegak lurus. Nah, contohnya yang paling gampang adalah vektor posisi dari titik 1,0 dan dari titik 0,1 adalah vektor basis.
Nah, sekarang kalau misalnya kita gambar dalam Cartesius ya, ingat ya, vektor posisi itu apa sih? Vektor posisi itu adalah vektor yang berangkat atau titik awalnya adalah titik 0,0 kan? Atau pusat dari Cartesius. Berarti kan dari sini nih, dari sini. Nah, sekarang vektor posisi dari 1,0. Nah, titik 1,0 yang mana sih? 1,0 berarti ini ya. Nah, berarti vektor yang pertama adalah yang ini, dari ini. Ya, ini vektor posisi dari 1,0, kemudian vektor posisi dari titik 0,1. Kalau 0,1 titik 0,1 kan berarti ini. Nah, berarti vektor yang selanjutnya adalah ini. Ya, ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini saling tegak lurus. Kemudian panjang dari vektor ini ya. Panjang dari vektor ini kan berarti kan 1 ya. Berarti kan vektor posisi yang pertama ya. Kita misalkanlah dengan I ya. Kita misalkan dengan I nih. Berarti kan 1,0 10 nih. 10. Nah, berarti panjang dari vektor ya. Ingat ada tanda panahnya. Panjang dari vektor I ini ya. Panjang dari vektor I berarti kan akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat kan sama dengan 1. Ya. Kemudian misalkan ini yang vektor yang ini adalah vektor J. Itu kan berarti 0,1 ya. Karena kan vektor posisi. Berarti di sini panjang dari vektor J itu sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya kan, sama dengan 1. Ya kan? Perhatikan vektor basis adalah vektor satuan yang saling tegak lurus. Nah, kalian perhatikan ini vektor satuan, ya kan? Karena panjangnya 1. Ini vektor satuan. Nah, ini juga vektor satuan, panjangnya juga 1. Ini vektor satuan. Nah, kemudian ini saling tegak lurus. Ini tadi apa? Vektor I ya. Ini vektor I, kemudian ini vektor C. Ya, ini saling tegak lurus. Maka bisa kita katakan vektor posisi dari titik 1,0 dan dari titik 0,1 adalah vektor basis. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini tentang vektor di R2. Untuk video selanjutnya mungkin tentang masih tentang vektor di R2, tetapi tentang operasi dalam vektor di R2. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun masih ada yang belum dimengerti. Jangan lupa untuk dicatat, untuk dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.